Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Emeninta Karina Guru Singa, kelas 2A31, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Koliti Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Kelas dan dosen saya adalah Bapak Abdul Rahman Ali dengan materi yang pertama konsep-konsep dasar pengelolaan kelas, yang kedua prinsip pengelolaan kelas, ketiga pendekatan dalam manajemen kelas, dan yang keempat adalah pengelolaan lingkungan belajar. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan kelas. Dalam konsep dasar pengelolaan kelas, pendidikan merupakan kunci dari masa depan manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berarti manajemen. Pengelolaan adalah substantika dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Sedangkan kelas berarti sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pengajaran dari guru yang sama. Sehingga pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya pengelolaan kelas, maka dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran, meningkatkan prestasi siswa dalam belajar, menerapkan pendekatan belajar yang kreatif, variatif, dan inovatif. Nah, kemudian yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas ada 4. Yang pertama, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Yang kedua, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang ketiga, terciptanya suasana atau kondisi belajar yang kondusif. Kondusif artinya lancar, disiplin, dan bergairah. Yang keempat, terjadinya hubungan baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Nah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat diterapkan diantaranya yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias dapat memberikan suasana kelas belajar mengajar yang optimal. Jika kelas sudah mempunyai rasa hangat, kegiatan belajar mengajar akan terasa lebih hidup dan para peserta didik akan antusias dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tantangan juga akan menimbulkan motivasi ke dalam diri individu setiap peserta didik. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh peserta didik merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu menolong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya dapat menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selain itu, ruangan kelas tentunya juga harus ditata sedemikian rupa sehingga secara layak dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Pendekatan pembelajaran merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Pendekatan ada banyak, tetapi kita akan membahas 10 pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter.
Pendekatan otoriter merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi ini juga bermaksud untuk mengkontrol tingkah laku peserta didik. Nah, yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya dengan pendekatan otoriter yaitu dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Nah, yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku. Oleh sebab itu, pendekatan pengajaran ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Kemudian yang keenam yaitu pendekatan resep atau pendekatan buku masak. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Yang ketujuh yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Yang kesembilan yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antara kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Yang ke-10 yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektik atau electic counseling menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan approach yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Nah, yang keempat yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Pengertian dari lingkungan belajar yaitu suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, lingkungan belajar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan belajar indoor, dan yang kedua, lingkungan belajar outdoor. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai keempat materi ini. Yang pertama yaitu konsep-konsep dasar pengelolaan kelas, yang kedua prinsip pengelolaan kelas, yang ketiga pendekatan dalam manajemen kelas, dan yang keempat pengelolaan lingkungan belajar. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau ucapan saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih teman-teman.